حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت السلام قد قامت السلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala rabbi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Amma ba'du, jamaah salat subuh ya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita panjatkan puji dan syukur atas karunia dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga dengan kenikmatan itu kita masih bisa untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menunaikan salat subuh secara berjamaah dan kita lakukan di awal waktu. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti tuntunan risalah yang telah dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Di dalam Al-Quran Al-Karim pada surah Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura, aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima, innahu alimun qadir." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lillahi mulkus samawati wal ard, dialah Allah pemilik apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakan segala sesuatu. Yahabu liman yasha'u inatha, dialah Allah yang berkehendak untuk memberikan kepada seseorang anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukura, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak untuk memberikan kepada seseorang anak laki-laki. Aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatha, dialah Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak untuk memberikan kepada seseorang anak laki-laki dan anak perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala wa yaj'alu man yasha'u aqima, dialah Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak untuk tidak memberikan kepada seseorang anak. Innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ayat ini disebutkan oleh sebagian ulama tafsir berkaitan dengan 4 orang nabi. Yang pertama, ayat yang baru kita baca itu berkaitan dengan Nabi Lut alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan anak perempuan kepada Nabi Lut. Allah tidak memberikan anak laki-laki kepada Nabi Lut. Yang kedua, ayat yang baru kita baca itu berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan anak laki-laki kepada Nabi Ibrahim. Allah tidak memberikan anak perempuan kepada Nabi Ibrahim. Yang ketiga, ayat yang baru kita baca itu berkaitan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan anak laki-laki dan anak perempuan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya 7 anak, 4 perempuan dan 3 laki-laki. Dan disebutkan oleh para ulama tafsir, ayat tersebut berkaitan dengan Nabi Yahya bin Zakaria, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keturunan kepada Nabi Yahya bin Zakaria. Jamaah subuh yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, salah satu anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang Allah kehendaki adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan atau Allah berikan anak. Ketika anak itu merupakan salah satu anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi orang yang diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala mereka bersyukur dengan kenikmatan itu. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah berikan kepada kita keturunan, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita anak, adalah dengan kita tunaikan hak-hak anak kita.
Di antara hak anak yang paling besar jamaah subuh yang Allah Subhanahu wa taala muliakan adalah anak diberikan pendidikan agama, diajak untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan dilarang dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni." Allah Subhanahu wa taala menggambarkan begitu dahsyatnya hari kiamat. Kondisi pada mahsyar, ada sebagian orang dia akan lari dari saudaranya. Dia akan lari dari ayah dan ibunya. Ada orang pada waktu itu Allah katakan dia akan lari dari anak dan istrinya. Timbul pertanyaan di benak kita, kenapa ada orang di hari kiamat dia rela meninggalkan anak dan istrinya? Dia rela pergi menjauh dari anak dan istrinya. Tidak mau dia bertemu dengan anak dan istrinya. Padahal di dunia dia sangat butuh kepada anak dan istrinya. Saya buat satu contoh jemaah. Ketika terjadi gempa bumi, siapa yang pertama kali kita selamatkan? Tentu jawabannya adalah anak dan istri kita. Tapi di hari kiamat, kenapa kata Allah ada orang dia menjauh dari anak dan istrinya, takut untuk bertemu dengan anak dan istrinya? Dijawab oleh para ulama tafsir, ada orang di hari kiamat takut untuk bertemu dengan anak dan istrinya karena dia khawatir anak dan istrinya menuntut hak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena di dunia dia tidak menunaikan hak anak dan istrinya. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia tatkala istri dan anak kita menuntut hak, mungkin kita bisa lari. Kita mungkin bisa sewa pengacara untuk membela kita. Tetapi di hari kiamat anak dan istri kita menuntut hak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita bisa lari pada hari tersebut? Jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka oleh karena itu hak anak dan hak istri yang paling besar itu bukan kita berikan material kepada mereka, bukan. Tapi hak anak dan hak istri yang paling besar yang harus ditunaikan oleh seorang suami, kepala rumah tangga. Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kata Nabi SAW, semua kalian pemimpin, dan pemimpin akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Pemimpin akan ditanya dari kepemimpinan yang paling punya ruang lingkup yang paling besar, presiden, khalifah misalnya, ditanya oleh Allah, sampai kepada pemimpin yang punya ruang lingkup pemerintahan paling kecil, rumah tangga. Allah tanya nanti di hari kiamat. Apakah kita tunaikan hak mereka? Pernah tidak kita larang mereka dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Ada anak dan istri kita misalnya, anak perempuan kita keluar rumah dalam keadaan tidak berbusana syar'i, pernah tidak kita larang? Pernah tidak kita ajak mereka untuk melaksanakan sholat? Itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ada satu kisah jamaah subuh yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Imam As-Samarqandi rahimahullah. Al-Imam As-Samarqandi menceritakan ada seseorang ayah, dia bawa anak laki-lakinya berjumpa dengan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ayah itu pun berkata kepada Amirul Mukminin, kata si ayah kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya anakku ini dia telah durhaka kepada orang tuanya, berilah hukuman untuknya. Lalu kemudian Umar bin Khattab menghampiri anak tersebut. Umar memberikan wasiat, Umar memberikan nasihat agar anak itu tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Lalu kemudian anak itu bertanya kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, bolehkah aku bertanya kepadamu dengan satu pertanyaan? Lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan, silahkan, kamu mau tanya apa? Lalu kemudian si anak mulai bertanya kepada Umar bin Khattab, apakah aku sebagai seorang anak itu punya hak yang harus ditunaikan oleh orang tuaku? Kata Umar, ada. Kalau begitu sebutkan apa haknya.
Lalu kemudian Umar bin Khattab menyebutkan, kata Umar, yang pertama, kamu punya hak yang harus ditunaikan oleh ayahmu. Ayahmu harus mengajarimu Al-Quran. Ayahmu harus memberikan kamu pendidikan agama. Yang kedua, kata Umar kepada anak itu, ayahmu punya hak terhadapmu. Hakmu yang harus ditunaikan oleh ayahmu, yaitu kamu harus diberikan nama terbaik oleh ayahmu. Yang ketiga, kata Umar, kamu punya hak yang harus ditunaikan oleh ayahmu. Ayahmu wajib mencarikan ibu terbaik untukmu. Lalu kata anak itu, demi Allah Amirul Mukminin, 3 hak itu tidak ditunaikan oleh ayahku. Ayahku tidak pernah mengajariku Al-Quran. Ayahku tidak pernah mengajariku pendidikan agama. Lalu kata dia, ayahku memberikan nama untukku, wahai Amirul Mukminin, dengan nama yang paling buruk. Disebutkan nama anak itu Ju'al. Ju'al itu bahasa Indonesianya kumbang yang hinggap di kotoran kerbau. Itu Ju'al bahasa Arab. Itulah nama yang diberikan oleh ayah tersebut untuk anaknya, Ju'al. Lalu kemudian yang ketiga, kata anak itu, demi Allah wahai Amirul Mukminin, ayahku mencarikan ibu untukku, merupakan ibu yang paling buruk, bekas budak. Lalu kemudian Umar mengatakan kepada ayahnya, kamu yang akan saya hukum karena kamu melalaikan hak anakmu. Bukan anakmu yang durhaka, tapi kamu yang durhaka kepada anakmu. Maka oleh karena itu kita introspeksi diri, Pak. Jangan sampai lisan kita mengatakan anak kita durhaka, jangan-jangan kita durhaka kepada anak kita. Kenapa? Gara-gara kita tidak tunaikan hak anak, tidak pernah kita ajari Al-Quran, tidak pernah kita ajari pendidikan agama. Jangan pernah kita berpikir, ketika kita sudah memasukkan anak kita ke pondok pesantren, urusan kita selesai. Belum. Tanggung jawab sepenuhnya pendidikan agama itu pada orang tua. Di hari kiamat Allah tidak akan tanya pondok pesantren, tapi yang akan Allah tanya kita, Pak. Pernah tak kamu ajak anakmu untuk sholat subuh jamaah? Pernah tak kamu ajak anakmu untuk menghadiri majelis taklim? Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita kepala keluarga. Maka oleh karena itu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah hal ini kita abaikan. Kita lihat kondisi sekarang, betapa banyak anak-anak rusak gara-gara handphone, jauh dari kepedulian orang tuanya, tidak pernah ditegur. Ya, coba sesekali Bapak jalan-jalan, lihat tengah malam apa yang dilakukan oleh sebagian anak-anak kecil sekarang. Dengan HP mereka bisa semua akses sesuatu yang tidak layak untuk mereka lihat. Hari ini, Pak. Dulu mungkin di zaman saya itu ada anak kecil SMP berzina, itu mungkin jarang terdengar. Tapi sekarang SMP berzina itu sesuatu yang biasa. SD sudah pacaran sekarang, itu sesuatu biasa. Kenapa? Banyak orang tua abai dengan pola pendidikan anaknya. Dikasih HP tanpa pengawasan dari orang tua. Oleh karena itu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita abai dengan perkara ini. Karena anak yang soleh itu merupakan investasi terbesar yang dimiliki oleh orang tua. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, "Idza mata al-insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin." Kata Nabi SAW, apabila seseorang meninggal maka terputus amalnya kecuali 3. Salah satunya kata Nabi apa? Waladun salih yad'ulah. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Pertanyaannya, ketika anak tersebut tidak soleh, bisakah dia doakan orang tuanya? Bisa tidak dia doakan orang tuanya? Ketika anak tersebut tidak pernah sholat, bisakah dia doakan orang tuanya? Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sudah sampaikan, ketika kita meninggal, orang yang paling sering mendoakan kita itu ada 3 oknum. Yang pertama ayah dan ibu kita, yang kedua istri kita, yang ketiga anak kita. Kita mungkin punya saudara kandung sudah meninggal. Pertanyaannya, sering tidak kita doakan? Tidak sesering mendoakan ayah dan ibu kita.
Tapi orang yang paling sering kita doakan siapa? Ayah dan ibu kita. Maka ketika kita meninggal, yang paling sering mendoakan kita itu adalah 3 person. Ayah dan ibu kita, kemudian istri kita, yang ketiga anak kita. Apabila kita meninggal, punya 3 ini. Dan 3 ini mereka semuanya bertakwa kepada Allah. Beruntunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mendoakan kita. Kaum muslimin mungkin mendoakan kita, tapi tidak sesering 3 orang ini. Tapi kalau kita meninggal, ayah dan ibu kita sudah meninggal, atau istri kita sudah meninggal duluan, kita masih punya harapan, punya anak. Tapi jangan disia-siakan. Kalau kita sia-siakan anak kita, berarti tidak ada orang mendoakan kita. Ada mungkin orang lain, tapi tidak sesering anak kita yang mendoakan. Sama seperti kita, orang yang paling sering kita doakan siapa? Ayah dan ibu kita, Pak. Iya atau tidak? Kita mungkin ada di antara kita yang meninggal saudara kandung perempuan atau saudara kandung laki-laki. Sering tidak kita doakan? Tidak sesering. Pernah tidak di antara ibu-ibu atau bapak-bapak mendoakan kakek nenek? Ada atau tidak? Siapa yang sering kita doakan? Ayah dan ibu kita. Maka oleh karena itu, sama seperti anak kita. Ketika kita meninggal, orang yang paling sering dia doakan nanti kita, Pak. Kalau kita sia-siakan anak kita, tidak pernah kita ajari untuk mentaati Allah, tidak pernah kita larang dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tamat kita. Karena salah satu sebab diangkatnya derajat seseorang di alam kubur itu doa yang dipanjatkan oleh anak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ada seseorang diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Lalu orang itu bertanya, "Ya Rabbi, kenapa derajatku bisa engkau angkat?" Kata Allah, "Bistighfari waladika." Ku angkat derajatmu karena istighfar yang dipanjatkan oleh anakmu untukmu. Senantiasa dia berdoa, "Rabbana Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Allah angkat derajat orang tua itu di surga. Tapi kalau kita meninggal, tidak ada orang yang panjatkan itu, siapa yang doakan? Bagaimana derajat kita bisa diangkat? Maka tadi saya katakan, ini bukan masalah sepele. Ini bukan perkara sepele. Maka jangan kita abai dengan masalah ini. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Datanglah ibu Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim. Dia datang bawa anaknya. Ummu Sulaim datang jumpa Nabi bawa anaknya, Anas bin Malik. Anas bin Malik pada waktu itu usianya masih 10 tahun, masih kecil. Lalu Ummu Sulaim berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kau jadikan Anas bin Malik ini sebagai pembantu." Maka dijulukilah Anas bin Malik oleh para sahabat dengan julukan Qadimu Rasulillah, pembantunya Nabi SAW. Itu usia 10 tahun. Dia sudah berkhidmat, melayani Nabi, mengangkat air wudhu Nabi, mengangkat sendal Nabi. Intinya semua kebutuhan Nabi dia bantu. Rasulullah pernah mendoakan Anas bin Malik. Apa doa Nabi untuk Anas bin Malik? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taita. Wahai Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah keturunannya, dan berikan keberkahan dari apa yang engkau berikan untuknya. Ada satu penjelasan yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan doa itu. Imam Nawawi mengatakan, kita itu boleh minta kepada Allah, mau minta harta, mau minta anak, silahkan. Minta sesuatu dari perkara dunia kepada Allah diperbolehkan. Sebagaimana Nabi berdoa kepada Allah meminta dunia untuk Anas bin Malik. Maka ketika kita berdoa meminta dunia kepada Allah, minta anak, minta harta, itu diperbolehkan. Tapi kata Imam Nawawi, ada sesuatu perkara yang paling penting untuk kita minta kepada Allah. Apa itu? Keberkahan dari perkara dunia itu. Keberkahan dari perkara dunia yang kita minta kepada Allah. Karena yang paling penting itu bukan banyak harta, Pak.
Tapi yang paling penting itu apa? Keberkahan dari harta yang kita punya. Yang paling penting itu bukan banyak anak. Bukan. Yang paling penting itu bukan banyak anak, Pak. Tapi yang paling penting itu apa? Anak yang kita punya ini mampu enggak memberikan kebaikan kepada kita tatkala kita berada di alam kubur. Tatkala kita berada di alam kubur, kita tidak bawa apa-apa. Rasulullah SAW mengatakan, yutba'ul mayyit salas, kata Nabi. Ketika kita meninggal, maka ada 3 yang akan mengikuti. Maluhu, harta kita. Mungkin ketika kita meninggal, yang membawa jenazah kita Innova Ribbon kita mungkin, atau Rubicon kita mungkin, yang akan mengantar jenazah kita ke kuburan. Harta kita akan mengikuti kita. Yang kedua, ahluhu, keluarga kita. Ketika kita meninggal, mungkin anak dan istri kita akan mengantarkan kita, saudara-saudara kita akan mengantarkan kita ke kuburan. Wa amaluhu, yang ketiga amal kita. Lalu kata Nabi, fayarji'ul ithnan wa yabqa wahid. 2 akan kembali, 1 yang akan tinggal. Apa yang kembali? Harta kita. Tidak ada orang meninggal dimasukin mobilnya ke dalam kuburan, tidak ada. Diantar jenazahnya dengan mobil yang dia punya. Setelah itu mobilnya kemana? Pulang ke rumahnya, masuk garasi. Wa ahluhu, begitu pula dengan anak dan istrinya akan pergi dari kuburan tersebut. Tidak mau berlama-lama, takut gigit nyamuk. Mereka akan pulang ke rumah. Begitu pula dengan anak kita, mereka akan pulang. Saudara kita semua akan pulang. Tinggal kita sendiri di kuburan. Yang akan setia menemani kita apa? Amal kita. Dan salah satu perkara yang akan terus-menerus mengalir pahalanya kepada kita adalah, walaupun kita sudah meninggal, kita tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Karena kita sudah meninggal, tidak ada lagi kesempatan untuk kita beramal. Salah satu amalan yang pahala itu terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal, itulah doa yang dipanjatkan oleh anak kita. Itu yang kita butuh. Kalau misalnya kita punya anak, kita sia-siakan, maka oleh karena itu tidak ada orang akan mendoakan kita nanti ketika kita berada di alam kubur. Orang lain, kaum muslimin, mungkin mendoakan kita, tapi tidak sesering anak kita, Pak. Maka oleh karena itu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak itu anugerah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka oleh karena itu, jangan sia-siakan kenikmatan itu. Anda ingin tahu bahwa anak itu anugerah, lihat orang yang tidak punya anak. Mereka berusaha dengan semaksimal mungkin agar bisa dapat anugerah punya anak. Ketika kita sudah punya anak, maka jangan sia-siakan anak tersebut. Tunaikan hak mereka. Ajak mereka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Larang mereka dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar nanti di hari kiamat, anak dan istri kita tidak menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.